Halo teman-teman, yuk kita belajar bareng-bareng tentang ADHD, kepanjangannya Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, jadi ada anak kecil nih teman-teman, kelas 5 SD namanya Rian. Nah, Rian ini sangat inattentif teman-teman. Jadi Rian mudah terdistraksi, tidak menghiraukan lawan bicara, tidak mengikuti petunjuk, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan di sekolah, mudah teralihkan, dan sering kehilangan fokus. Rian juga anak yang hiperaktif. Nah, dia selalu tampak bersemangat, tidak dapat duduk di waktu yang lama, suka berlarian dan memanjat, sering mengganggu orang lain, serta memberi jawaban sebelum pertanyaan diselesaikan. Rian juga impulsif, dia tidak memikirkan konsekuensi dari perilakunya, sehingga dia sering melakukan perbuatan yang berbahaya. Nah, orang tuanya ini bingung teman-teman. Nah, orang tuanya kemudian membawanya ke rumah sakit dan setelah diperiksa, Rian didiagnosis ADHD nih ternyata. Tapi, di sisi lain, seperti kebanyakan anak lain dengan ADHD, sebenarnya Rian adalah anak yang sangat kreatif loh. Iya, jadi dibantu ayahnya, Rian membuat rumah pohon dan ia menghabiskan waktunya sehari-hari di sana melakukan berbagai hal seperti bermain layang-layang ataupun bermain bola. Nah, walau masih kecil, Rian juga sangat menyukai pelajaran fisika. Rian terinspirasi oleh ayahnya yang seorang fisikawan. Saat ini, Rian sangat menyukai hal-hal tentang listrik teman-teman. Ia dipandu oleh ayahnya, mampu menciptakan berbagai rangkaian listrik yang sangat rumit. Namun, ketertarikannya terhadap listrik ini membuat Rian tidak meminati bidang lain sama sekali, sehingga ia sulit memusatkan perhatian selain tentang listrik atau fisika dasar. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ibunya Rian dulu juga mempunyai gejala ADHD teman-teman. Perlu diketahui bahwa orang tua dengan ADHD berkemungkinan menunjukkan ADHD tersebut sebanyak 54%. Berbeda dengan Rian yang menyukai fisika, ibunya ini menyukai seni lukis teman-teman. Nah, sejak kecil, ibu Rian sangat unggul dalam pelajaran seni lukis. Untuk pelajaran lain, seberapapun ia berusaha untuk memahami, tetap saja sangat sulit ilmu tersebut untuk masuk. Sama persis dengan anaknya yang sulit menerima pelajaran selain fisika. Akhirnya ibu Rian memilih mengembangkan kemampuan ini sehingga ia sekarang menjadi pelukis. Nah, ini contoh lukisannya, sangat bagus ya. Nah, walaupun sudah mempunyai pengalaman terkait ADHD, ibunya Rian tidak mau mengambil risiko. Ia meminta bantuan profesional, yaitu seorang psikolog untuk memantau perkembangan anaknya. Apa saja sih metode yang digunakan untuk menangani ADHD yang dimiliki Rian? Yang pertama, psikoedukasi. Rian dikenalkan dengan ADHD, definisi, penyebab, serta apa yang harus ia lakukan untuk menghadapinya. Orang tuanya juga diberikan psikoedukasi, terutama bagaimana cara merawat anak dengan ADHD. Yang kedua, behavioral therapy, yang bertujuan untuk mengurai perilaku yang tidak diinginkan seperti sifat agresif dan hiperaktif, dan memunculkan perilaku baik yang diinginkan. Yang ketiga, pelatihan interaksi sosial, yaitu mengajari Rian berbagai keterampilan sosial, cara bergaul dengan orang lain, regulasi emosi, serta menghargai orang lain. Terapi farmakologis sebisa mungkin tidak dilakukan karena cukup dengan 3 metode ini, Rian menjadi tahu cara menghadapi ADHD. Nah, selanjutnya yuk kita cari tahu apa sih ADHD itu. Nah, menurut DSM-5, ADHD merupakan pola persisten dari kurangnya atensi atau hiperaktivitas yang mengganggu perkembangan individu yang dialami selama 6 bulan terakhir. Nah, teman-teman, ADHD ini memiliki 3 tipe. Yang pertama, inattentif, yang kedua hiperaktif impulsif, yang ketiga kombinasi. Kemudian terdapat gejala juga nih. Yang pertama ada tipe inattentif, yaitu seperti gagal memperhatikan detail dan mudah membuat kesalahan atau kecerobohan dalam mengerjakan tugas sekolah, pekerjaan maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Kemudian, sulit mempertahankan konsentrasi saat pelajaran atau jam bermain. Yang ketiga, mudah kehilangan barang-barang seperti pensil, penghapus, kunci, atau kacamata. Yang keempat, lupa dengan berbagai kegiatan harian seperti jadwal atau ada janji. Yang kelima, mudah terganggu karena adanya stimulus lain. Selanjutnya, tipe hiperaktif impulsif, seperti sering banyak bicara,
Kemudian sering meninggalkan tempat duduk pada waktu yang harusnya menuntut untuk duduk tenang, misalnya saat jam pelajaran berlangsung. Yang ketiga, sering lari atau memanjat di waktu yang tidak tepat. Yang keempat, kesulitan untuk bersikap tenang saat bermain atau melakukan hal-hal yang lain. Yang kelima, tidak bisa diam lama-lama dan terlihat tidak punya rasa lelah. Nah, selanjutnya ada faktor apa saja nih yang menyebabkan ADHD itu? Yang pertama, faktor genetik dan lingkungan. Yang kedua, adanya disfungsi bagian otak seperti prefrontal lobes yang berfungsi sebagai kemampuan untuk meregulasi diri, kemudian basal ganglia berfungsi mengkoordinasi dan mengontrol perilaku motorik, cerebellum bertanggung jawab dalam koordinasi dan kontrol perilaku motorik, corpus callosum pada belahan kiri berfungsi dalam komunikasi, sedangkan belahan kanan memiliki fungsi kognitif. Nah, yang ketiga, gangguan neurotransmitter. Nah, pada gangguan ini terdapat mekanisme attention, di mana usaha untuk fokus pada satu rangsangan dan mengabaikan rangsangan pengganggu lainnya. Terdapat juga peranan neurotransmitter seperti norepinefrin yang berfungsi untuk memperkuat rangsangan dan dopamin yang membantu untuk menurunkan rangsangan pengganggu dari mekanisme attention. Kemudian dampak ADHD terutama dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama terhadap pendidikan. Sulit untuk memulai belajar, menunda-nunda adanya mengerjakan tugas, motivasi dan prestasi belajar kurang. Kemudian terhadap perilaku, menuntut orang lain untuk mengikuti apa yang dia lakukan, tidak dapat mengendalikan diri ketika marah, tidak dapat tenang, serta sering berganti aktivitas, mudah bingung dan mudah bosan, kemudian sering berjalan-jalan di kelas dan mengganggu teman. Nah, terhadap sosialnya, yang pertama mementingkan diri sendiri, tidak dapat menunggu giliran, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat.